Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini sudah memasuki pertemuan ke-12 ya, memasuki minggu ke-12. Kali ini kita akan membahas materi tentang monitoring SQL Server with alerts and notification. Jadi pada minggu ke-12 ini materinya akan lebih ke materi tentang konfigurasi dari database email yang ada di SQL Server, kemudian konfigurasi tentang SQL Server Agent dengan menggunakan profile, kemudian lebih tentang bagaimana membuat atau bagaimana caranya membuat log file untuk log error seperti itu, file error, kemudian operator untuk file error dan lain-lainnya. Oke. Untuk materi dan job sheet sudah ada di LMS JTI. Untuk job sheet pengumpulannya sudah ada di sini. Ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan materi perkuliahan kali ini. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk absensi silakan nanti dibuka di alamat LMS Polinema ya, yang ini. Untuk absensinya kalian silakan absen langsung di sini, di LMS yang Polinema saja. Untuk mata kuliah kali ini, untuk mata kuliah DBMS, oke, yang ini, attendance. Di sini juga sudah ada materi pertemuan kali ini, kemudian job sheet sudah ada dan bahan pendukung. Sebenarnya materi yang ini bisa kalian download juga di yang LMS JTI. Ini yang link yang LMS JTI. Oke, kita mulai saja. Untuk slide selanjutnya ini lebih ke overview. Jadi minggu ini kita lebih belajar membahas tentang konfigurasi email database, monitoring error pada SQL Server, kemudian konfigurasi operator, alert, dan notification. Jadi kenapa kita perlu mempelajari mata kuliah ini? Di dalam database administrator biasanya untuk mengetahui error pada saat ada keluhan atau pada saat ada permasalahan itu bisa diautomatisasi. Jadi SQL Server itu menyediakan fitur untuk memonitor suatu error atau notifikasi atau alert yang terjadi. Jadi error-error yang ada di dalam sistem database sebenarnya di situ sudah bisa disetting atau sudah bisa dijalankan untuk memperingatkan database administrator, misalkan di dalam DBMS kita, di dalam MySQL Server kita terjadi error. Jadi keluhan-keluhan dari user itu bisa dihindari karena sebelum terjadinya error itu kita sudah mendapatkan notifikasi dan kita sudah bisa memberikan solusi atau kita sudah bisa fixing permasalahan tersebut sebelum user menemukan error. Jadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya? Jadi notifikasi ketika terjadinya error yang paling umum adalah caranya dengan cara memberitahu melalui email. Jadi saat ada error, SQL Server memberitahu kita melalui email. Nah, fitur untuk menghandling pemberitahuan ini kita bisa menggunakan fitur database mail dari SQL Server. Jadi database mail itu digunakan dan terhubung ke SQL Server. Jadi melalui protokol SMTP atau Simple Mail Transport. Jadi ketika SQL Server perlu mengirim email, dia bisa. Jadi ada protokol tertentu untuk melakukan itu. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan ataupun untuk mengkonfigurasikan akun dan profile database mail? Kita bisa menggunakan konfigurasi dari email database wizard. Jadi seperti itu untuk gambarannya, desainnya seperti ini. Jadi ini mungkin nggak ada di slide. Jadi untuk desainnya sendiri itu ada beberapa user, database ada user, kemudian ada profile, kemudian ada akun. Nah, desain ini adalah desain objek dari database mail configuration atau database mail configuration object.
Jadi di dalam database ini, di dalam objek konfigurasi email ini, kita mempunyai dua objek, yaitu database mail account dan database mail profile. Ini yang mail account dan ini yang mail profile. Oke. Nah, database ini mengirimkan email dari database aplikasi kita, ya, atau dari SQL Server agent kita yang ada di email kita. Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat 3 akun dan 3 user. Ada 3 akun, ada 3 user. Setiap user memiliki akun masing-masing. Oke. Untuk user 1, dia memiliki akses ke profile 1. Ini, kalau user 1 dia punya akses ke profile 1. Kemudian profile 1 itu digunakan untuk mengakses akun 1 sama akun 2. User 3 memiliki akses ke profile 2, di mana profile 2 bisa digunakan untuk mengakses akun 2 dan akun 3. Kemudian kalau kita lihat di sini, user yang kedua bisa memiliki akses ke dua profile ini. Ada profile 1 dan ada profile 2. Jadi secara tidak langsung user yang kedua itu dia bisa mengakses semua akun. User pertama cuma bisa mengakses akun 1, 2, user ketiga mengakses akun 2, 3. Ini adalah contoh gambaran umum di dalam mail server itu ada apa aja di dalam objeknya. Jadi yang pasti ada user, yang pasti ada account, kemudian ada profile yang disetting. Profile yang disetting itu disetting sedemikian rupa, profile itu bisa mengakses akun apa aja, begitu. Dan ini bisa berubah-ubah untuk dia bisa mengakses akun apa aja. User juga dinamis, bisa berubah-ubah. Profilnya juga. Ini gambaran objeknya. Oke, kembali lagi ke PPT kita. Jadi database email di SQL Server itu harus memberikan notifikasi ketika ada error. Kemudian fitur database email itu digunakan untuk terhubung ke server dengan melalui protokol SMTP. Jadi ketika SQL Server perlu mengirim email melalui protokol SMTP, itu dihubungkan ke server. Kemudian harus ada server SMTP tersedia di jaringan yang menerima email. Syarat yang lainnya lagi, untuk mengaktifkan dan mengkonfigurasi akun dan profil database email bisa menggunakan konfigurasi email database wizard, tadi udah dijelaskan ya. Kemudian meskipun SQL Server Database Engine sedang tidak available emailnya, jadi email itu bisa tetap dikirim karena database mail disimpan di dalam MSDB bersama dengan konfigurasi SQL Server Agent. Jadi saat SQL Server Database Engine-nya itu tidak available, notifikasi error itu masih bisa dikirim karena dia disimpan di tempat yang terpisah, ya, di MSDB dan SQL Server Agent. Kemudian SMTP secara default diset untuk menolak email spam. Karena itu di server SMTP harus ada konfigurasi untuk mengizinkan relay email dari SQL Server jika perlu agar tidak terdeteksi sebagai spam. Jadi nanti harus ada dikonfigurasi tertentu untuk di SMTP-nya agar tidak terdeteksi sebagai spam, karena auto konfigurasinya, auto default settingannya dia mendeteksinya ini menolak email spam. Takutnya kalau tidak dikonfigurasi, dia dikira email spam, padahal dia dari SMTP atau dari email dari SQL Server kita, seperti itu. Kemudian berikut ini adalah slide selanjutnya. Nah, tadi udah dijelaskan untuk profile. Jadi untuk database mail profile, profil database mail itu dikumpulkan dalam satu database mail. Setidaknya wajib ada satu akun database mail. Profile itu sendiri nanti dapat bersifat public dan dapat bersifat private. Kemudian
Dimungkinkan untuk membuat banyak konfigurasi dengan menggunakan profil yang berbeda. Jadi seperti yang tadi diilustrasikan di gambar ya. Dengan kita menggunakan profil yang berbeda, kita bisa men-setting beberapa konfigurasi yang berbeda juga untuk mengakses beberapa akun yang berbeda atau beberapa konfigurasi tambahan lainnya untuk di setiap profil. Jadi settingan untuk setiap profil, profil 1, profil 2 itu bisa berbeda tergantung kebutuhan. Terus kemudian yang terakhir adalah jika tidak ada profil default yang ditentukan atau jika profilnya non standard itu harus digunakan, maka nama profil harus ditentukan sebagai parameter ke sistem, yaitu sistem yang dipakai adalah SPSNDB email dan disimpan ke dalam prosedur. Cara menyimpannya dengan menggunakan prosedur adalah menggunakan kode yang seperti di samping ini, exec, msdb, dbu, sp, send, db email. Kemudian dia mengeset nama profilnya, nama resipien. Setelah itu di set juga kontennya apa aja, daily backup. Kalau di sini kontennya adalah daily backup. Kemudian subjeknya apa, statusnya. Jadi misalkan kalau dia statusnya sukses, nah seperti ini. Jadi ada subjek, ada daily backup, statusnya nanti apa. Jadi sebenarnya itu kalau di dalam database MSDB yang seperti disebutkan tadi, database mail itu disimpan dalam database MSDB. Itu untuk konfigurasi emailnya itu ada beberapa, jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi kalau kalian buka di websitenya SQL server sendiri, itu ada PDF. Jadi itu ada tutorial mengenai semua yang ada di dalam MySQL. Contohnya misalkan sekarang kita membahas tentang database mail ya. Nah, di sini akan ada lengkap. Jadi bagaimana mengkonfigurasinya, database mail configuration object, kemudian bagaimana meng-create profile, bagaimana meng-create akunnya, bagaimana konfigurasi akun, step by step di sini lumayan lengkap. Jadi misalkan kalau kalian lihat ya di tutorial di sini itu peak-nya bisa mencapai 24 ribuan, 24.600. Jadi misalkan yang ini ya, database mail configuration. Ini yang tadi illustration untuk database mail configuration object. Terus di dalam database mail account itu ada tersupport atau dia mendukung 3 metode autentikasi, yaitu sebenarnya metodenya adalah melalui Windows autentikasi, melalui basic autentikasi seperti yang disebutkan tadi dengan menggunakan SMTP, terus yang lainnya lagi, yang ketiga adalah anonymous autentikasi. Jadi ada beberapa autentikasi. Kemudian nah ini tadi untuk emailnya itu akan di store atau akan disimpan di dalam database MSDB. Informasi apa aja yang akan disimpan itu kita bisa ketahui lebih detail di sini. Jadi misalkan kalau dari file PPT kalian dirasa kurang lengkap, kalian bisa membuka website ini dan kalian bisa membaca-baca untuk tambahan ilmu yang lainnya lagi. Jadi yang disimpan misalkan di sini ada nama dari akunnya, deskripsi dari akun kita, alamat email address dari akun, apa yang didisplaykan, apa yang ditunjukkan dalam akun itu, keterangannya, description-nya, kemudian alamat email address yang digunakan untuk menjawab informasi tersebut dan lain-lainnya. Di sini ada banyak informasi yang ada. Kemudian database mail profile yang seperti yang sudah disebutkan di sini ya, database mail itu ada yang private, yaitu diseleksi secara ketat sesuai spesifik user atau role. Kemudian ada yang public, dapat digunakan oleh user atau role yang telah diberikan permission untuk menggunakan profile. Nah, di sini ada
Public profile itu intinya dia tersedia untuk semua member di dalam database mail user role. Jadi dia semua member bisa mengakses profile public ini. Dia memperbolehkan untuk profile public itu memperbolehkan semua member untuk mengirim email menggunakan profil tersebut, seperti itu. Untuk private itu dia dibatasi. Jadi yang memiliki database role-nya hanya user role dan member dari sysadmin itu yang hanya bisa menggunakan private profile yang ini. Seperti itu. Itu untuk profilnya. Nah, kemudian kita back lagi ke sini. Kita membahas tentang mail security sekarang. Database mail security. Tidak semua pengguna SQL Server diizinkan mengirim email. Terbatas pada user role yang disebutkan oleh database mail user role di dalam database MSDB. Jadi kalau kalian buka database MSDB, di situ ada user role-nya. Di situ akan mendeskripsikan role-role yang diizinkan untuk mengakses profil-profil tertentu. Jadi di situ. Cara mengkonfigurasi untuk limitation atau batasan ini bisa digunakan atau bisa di database mail configuration. Jadi seperti yang di sini tadi ada role-role-nya, ada batasan-batasannya. Untuk private profile di situ yang bisa menggunakan hanya sysadmin. Kemudian sysadmin, user yang tertinggi atau super user, agar user lain bisa menggunakan private profile, sysadmin harus memberikan permission terlebih dahulu kepada user yang lain yang diinginkannya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya mengkonfigurasi, misalkan kalau di sini contohnya ya, bagaimana caranya mengkonfigurasi dari database mail profile. Jadi nanti kalian bisa buka Object Explorer, kemudian ada di manajemen node. Setelah itu kalian bisa select berapa perintah yang ada tulisan di bawah ini. Atau juga bisa menggunakan transact SQL. Jadi untuk meng-create new profile itu menggunakan prosedur. Jadi di sini ada beberapa macam prosedur tertentu. Perintah-perintah prosedur tertentu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada execute, karena ini di save-nya atau run-nya di MSDB. Kalau kalian dot seperti ini nanti ada macam-macamnya di sini. Nah, contohnya untuk membuat create new profile kita menggunakan MSDB DBO sysmail add profile. Kita menggunakan ini sysmail add profile. Kemudian kita bisa menambahkan profile name-nya apa, description-nya apa. Jadi ini langsung kalian run di SQL-nya, di script SQL yang ada di MySQL Server. Terus untuk setiap akun dia juga harus merun yang ini, store prosedurnya. Dia akan mendeskripsikan nama, kemudian profil namanya, akun namanya, kemudian dia akan digunakan di profil name yang berapa. Jadi seperti yang di gambar sebelumnya, ya kan, profil itu bisa mengakses beberapa akun. Gimana nge-create profil pakai source ini, gimana nge-create akun pakai source ini, atau mungkin kalau kalian menggunakan GUI atau menggunakan aplikasi, kalian bisa langsung masuk ke configuration database mail wizard. Jadi di situ database mail configuration wizard tinggal diklik-klik aja sesuai dengan petunjuknya yang ini. Oke. Kembali lagi. Jadi di sini kita membahas tentang database mail log. Untuk log sistemnya itu ada normal, extended, sama verbose. Jadi ada 3 level. Jadi kalau level normal itu hanya error-errornya aja yang dicatat. Kemudian kalau level tingkat menengah yaitu level extended itu mencatat error, mencatat warning juga, dan information message yang ada. Warningnya errornya model apa, warning seperti apa. Nah kalau verbose
dia juga mencatat semuanya, jadi error, warning, dan information system, informasi sistem yang di log. Dia juga mencatat informasi tentang success message-nya. Proses ini berhasil berjalan, proses ini sukses itu juga dicatat di dalam logging level yang verbose. Jadi semakin ke sini itu pencatatannya semakin lengkap. Jadi normal, extend, dan verbose yang paling lengkap yang ini. Kemudian cara mengirimkannya, pelacakan pengirimannya bisa kita menggunakan ini DBO Sysman all item, send item, unsend item, dan failed item. Jadi di sini ada prosedur yang bisa dijalankan. Kalian bisa melacaknya menggunakan TSQL atau menggunakan perintah yang ada di SQL Server. Kemudian misalkan volume database untuk yang melakukan log error dan kawan-kawan ini dirasa loadnya terlalu tinggi, loadnya padat, kita bisa menghapus juga secara berkala. Jadi diskedulkan penghapusan untuk email-email error yang seperti ini bisa diskedulkan itu dengan cara membuat SQL Server again job. Nah, contoh yang di slide yang ini, contoh adalah dengan cara menghapus keputusan dengan menggunakan SQL Server again job. Jadi di situ dia dideklarasikan dia akan dihapusnya kapan, kemudian dia mengexecute yang ini, prosedur yang ini, DBO sysmel delete mail item yang ini. Dan dia juga mengexecute prosedur yang sysmel delete log sp. Ini. Kalau berdasarkan di sini cut off date-nya itu berarti dia akan mendelete semua email yang di 1 bulan sebelumnya. Minus 1 month. Kemudian slide selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana cara monitoring error pada SQL Server. Di situ kita akan membahas tentang apa itu error, kemudian tingkat keparahannya seperti apa, dan konfigurasinya di SQL Server itu bagaimana. Jadi teman-teman, error itu ada macam-macam. Contohnya, kesalahan untuk error itu sendiri, propertinya untuk error itu ada atributnya untuk error number, error message, severity, state, procedure name, sama line number. Jadi di sini berisi perintah-perintah dia ID errornya berapa, kemudian message-nya apa, dia error tentang apa, kemudian severity adalah seberapa serius error itu, dan beberapa keterangan yang di bawah yang lainnya ini. Jadi ada beberapa atribut untuk yang diinformasikan. Nah, cara melihat pesan error atau pesan kesalahan itu kita bisa memanggil view. Mengambil view-nya ini, select from sysmessage. Di sini adalah view sysmessage. Kemudian ini ya order by. Jadi dia diorderkan by berdasarkan message ID sama language seperti ini. Jadi intinya di sini kalau kita melihat error, kita mengakses view yang system message. Maksudnya kemudian next adalah tingkat keparahan error. Jadi tingkat keparahan itu menunjukkan jenis masalah yang dihadapi. Tingkat keparahan yang rendah adalah suatu pesan informasi dan tidak menunjukkan kesalahan sebenarnya. Jadi di sini ada error number range. Kalau kalian lihat, the severity of an error indicates the type of problem encountered by SQL Server. Jadi kalau di sini ada number range-nya, misalkan kalau dia menunjukkan number range-nya dari 0 ke 9, 7, 5, 8, 9 dan seterusnya itu kita lihat errornya berdasarkan di message information yang ada di string error yang tadi. Kemudian untuk error number yang sampai ke 25, nah ini bisa SQL Server Service Terminating Error. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi Operation Alert. Jadi di sini kita akan membawa SQL Server Agent. Alert dari SQL Server Agent itu seperti apa, kemudian bagaimana membuatnya, configuration sama troubleshooting. Jadi alert dari SQL Server, alert itu adalah peringatan atau
secara harfiahnya adalah objek SQL Server yang mendefinisikan kondisi yang memerlukan perhatian dan respon yang seharusnya diambil saat sesuatu itu terjadi. Jadi di sini dengan adanya alert itu SQL Server Agent itu akan secara langsung diberitahu oleh log aplikasi yang secara otomatis memberitahu SQL Server Agent ketika terjadi suatu peristiwa error tertentu. Seperti itu. Bagaimana cara membuat alert untuk di SQL Server Agent? Kita bisa dapat menggunakan GUI dalam SSMS seperti yang pertemuan kemarin. Kita membuat agent dengan menggunakan GUI. Kemudian saat mendefinisikan alert pada job SQL Server Agent. Nah, ini. Jadi kalian bisa mengedit, nanti ada settingan nama, type-nya itu adalah SQL Server Agent Alert. Kemudian database name-nya, kalian tentukan database name-nya apa. Kemudian error number-nya, ini di set error number-nya, message ID berapa, untuk alert yang tipe seperti apa. Itu kalian bisa mendefinisikan tipe alert untuk error-error tersebut. Kalian bisa mendefinisikan secara khusus. Jadi untuk di SQL Server Agent sendiri, kalau kalian lihat ya, SQL Server Agent itu memiliki banyak macam agent. Misalkan di sini ada SQL Server Agent job schedule, ini udah dipelajari di pertemuan minggu kemarin. Job server, job step dan lainnya sudah. Nah, untuk yang alert itu kita memakai SPF alert. Kalau kita klik, nah gini. Jadi sintaks TSQL untuk SPF alert itu sebenarnya atributnya ada segini banyaknya. Jadi name, message ID, terus severity, statusnya enable atau tidak, dan lain-lain. Ini jika kalian menggunakan sintaks TSQL, tapi kalau kalian menggunakan SSMS, settingannya seperti ini. Kemudian konfigurasi aksi dari alert. Jadi saat muncul alert itu ada tindakan. Alert muncul, ada tindakan yang harus dilakukan. Yang dapat dikonfigurasi tindakan itu adalah yang pertama adalah jalankan job, yang kedua adalah memberitahu operator errornya tentang apa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi hanya satu job yang bisa dilakukan. Jadi misalkan kita perlu mulai beberapa job saat peringatan muncul, maka kita perlu membuat job-job baru yang akan dijalankan. Seperti itu. Jadi contohnya dia, kalau yang di sini tulisannya execute job, saat dia terjadi error dia langsung execute job, yaitu backup database, backup adventure work misalkan. Tapi misalkan kalau kalian ingin menjalankan beberapa job, kalian bisa create new job, create baru lagi di situ. Kemudian dia ada pilihan untuk menotifikasi operator atau tidak. Seperti itu. Jadi ada pilihan bisa kalian centang di sini. Nah, untuk SQL-nya di sini kalian bisa lihat ada job ID yang akan dijalankan. Kemudian nanti juga ada eventnya apa yang akan dijalankan. Jadi kalau ingin menggunakan sintaks SQL bisa seperti ini, tapi kalau menggunakan SSMS bisa melalui menu yang agent alert tadi. Cara troubleshooting alert saat ada notifikasi. Jadi yang pertama, saat ada error kalian harus memastikan server agent itu sudah berjalan. Kemudian setelah itu kalau dirasa sudah berjalan, kalian juga perlu memeriksa apakah pesannya itu. Jadi di setiap error atau alert itu ada pesan error. Nah, di situ pesan kesalahannya apa, kemudian kalian bisa menulis semua ID detail log kesalahannya. Jadi di situ kalian bisa tahu dia sebenarnya kesalahan yang ada di dalam sistem itu apa.
Kemudian jangan lupa memastikan alert diaktifkan, terus memastikan juga apakah alert sudah keluar, terus memastikan juga jika alertnya sudah keluar, kalian memastikan juga apakah job yang di dalam alert yang tadi itu sudah berhasil dilaksanakan atau tidak. Oke, itu saja. Sekian dari saya mengenai materi pertemuan minggu ke-12 ini tentang monitoring SQL Server. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.